Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, pertama-tama saya akan menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Ibu Dewi Irawati MBA selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan ASM Ariyanti. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Deni Supardi Hambali MSI selaku Direktur ASM Ariyanti. Yang kami hormati Ibu Tati Ekawati Permana SOS MM selaku Ketua Prodi Sekretari. Yang kami hormati, yang kami banggakan rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dari mulai persiapan hingga pelaksanaan hari ini, dan juga tentu saja teman-teman yang berbahagia, teman-teman para peserta webinar Start Your Business from Your Passion. Baik teman-teman, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkan saya Jazi Fahrudin yang akan membantu jalani acara pada pagi hari ini. Baik, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama bacakan basmalah bersama-sama agar diberikan kelancaran. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, Ibu dan Bapak hadirin yang sudah bergabung bersama kita, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan yang telah kita laksanakan bersama-sama. Selanjutnya ada penayangan selayang pandang ASM Ariyanti, sambutan-sambutan, dan juga nanti acara intinya adalah webinar bersama Mbak Kana Azahra. Dan selanjutnya nanti kita akan memasuki sesi tanya jawab dan juga nanti ada pembagian door prize. Dan terakhir nanti kita akan tutup acaranya bersama-sama. Baik, selanjutnya teman-teman apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat di rumah, tetap stay safe, jaga jarak, tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan atau secara rutin menggunakan hand sanitizer. Karena terlihatnya nih di Bandung sendiri yang tempatnya dari ASM Ariyanti, kurvanya terus meningkat, belum berkurang. Jadi teman-teman yang ada di Bandung khususnya dan juga teman-teman yang ada seluruh Indonesia untuk tetap jaga jarak untuk membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Baik, siang ini kita akan membahas webinar dengan tema Start Your Business from Your Passion yang nanti akan dibahas oleh Mbak Kana Azahra. Mbak Kana ini merupakan seorang lulusan SBM ITB dan juga seorang pembisnis dengan ada 3 bisnisnya nih, ada Ansin Samar, ada Titik Tulis, dan juga Suri Mori. Nah, teman-teman seperti yang tadi sudah saya sampaikan, Mbak Kana di bisnisnya ini punya Instagramnya nih. Jadi teman-teman boleh kepoin Instagramnya, ada di @ansinsamar, ada @titiktulis, dan juga @Suri Mori. Selain itu, Mbak Kana juga menjadi seorang YouTuber dan influencer di sosial media. Luar biasa sekali pembicara kita pada siang hari ini. Oke, baik, selanjutnya tanpa berlama-lama kita masuk acara yang berikutnya, yakni sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana dari webinar Start Your Business from Your Passion ini, yakni Windari Sarasana. Windari, silakan. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Haja Dewi Irawati MBA, selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan ASM Ariyanti, yang saya hormati Bapak Deni Supardi Hambali MSI, selaku Direktur ASM Ariyanti, beserta jajarannya. Yang saya hormati Kak Kana Azahra, selaku pembicara, yang saya hormati Kak Gaji Pak Rudin, selaku moderator, dan hadirin peserta webinar yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar yang hadir di sini. Bersyukur kita dapat berkumpul melalui virtual tepatnya di tanggal 21 Desember 2020. Dalam acara webinar ASM Ariyanti yang berjudul Start Your Business from Your Passion. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya sebagai ketua untuk melaporkan kegiatan ini sebagai berikut. Pendaftar kegiatan webinar ini dihadiri oleh pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum dengan jumlah 1.070 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Batam, Yogyakarta, Surabaya, Jambi, Kupang, dan lain sebagainya. Pembicara dalam kuliah umum ini yaitu Kana Azahra. Tujuan dari kegiatan ini yaitu dapat memotivasi para milenial untuk membuat usaha sendiri dan mengekspresikan skill serta passion-nya melalui bisnis di usia muda. Dan juga untuk memberikan pengetahuan bagaimana memulai bisnis dari passion kita masing-masing,
dan mengolah bagaimana hal yang kita sukai menjadi peluang bisnis. Hadirin yang saya hormati, acara ini dapat terlaksana karena dukungan dari semua pihak. Oleh karena itu, saya berterima kasih pada seluruh teman-teman panitia yang telah bekerja keras, kepada pembimbing yang senantiasa mendampingi, memotivasi, dan memberikan arahannya. Puji syukur saya dan teman-teman mempunyai kesempatan untuk menyelenggarakan webinar ini. Sesuatu pengalaman yang luar biasa, di mana saya dapat mempraktekkan semua ilmu yang saya dapatkan di ASM Arianti, di mana saya dan teman-teman mampu untuk merencanakan dan melaksanakan sebuah webinar. Mudah-mudahan melalui webinar ini, pengetahuan yang kita dapatkan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua. Demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini saya sampaikan. Terima kasih dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya. Baik, terima kasih kepada Windari sebagai Ketua Pelaksana yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya kita akan sama-sama dengarkan bersama sambutan dari Bapak Dr. Andes Denny Supardi Hambali selaku Direktur Utama ASM Arianti. Kepada Bapak Denny kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Dewi Irawati Espung Permadi yang saat ini sedang menyaksikan di Arizona, Amerika sana. Yang saya hormati juga teman sejawat saya Ibu Eka. Yang saya hormati juga para pembantu Direktur 1, 2, dan 3 yang mungkin saat ini juga sedang menyaksikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Kaprodi, ASM Arianti, Manajemen Administrasi maupun Sekretaris. Alhamdulillah, akhirnya kita juga masih bisa berkumpul di acara webinar yang diselenggarakan oleh ASM Arianti ini secara tatap muka walaupun melalui media web ini. Kali ini webinar kita ini merupakan acara ke-6 dari 12 rangkaian webinar yang sudah dan akan kami selenggarakan. Dan saat ini webinar kita berkaitan masih dengan tema bisnis, yaitu start your business from your fashion. Saya yakin kaum muda yang saat ini memang sedang menghadapi kondisi COVID ini, bisnis ini menjadi sebuah alternatif yang sangat menarik buat kita. Yang insya Allah akan nanti disampaikan oleh pembicara kita yang mungkin sudah banyak pengalaman dan berhasil, yaitu Teh Kana Az-Zahra ya. Terima kasih atas bisa berpartisipasi di acara webinar ini. Juga saya ucapkan terima kasih juga ke Kang Gaji Pahrudin yang sudah menjadi moderator di acara ini. Saya yakin bisnis yang diawali dengan passion ini akan memberikan satu keberuntungan yang berlipat-lipat, tidak hanya motivasi, ketekunan, tapi juga mungkin bisa menikmati dan menghasilkan kebahagiaan, ya. Dan pada saat ini mungkin berbagai informasi yang akan disampaikan oleh narasumber kita akan banyak memberikan inspirasi, wawasan, juga memotivasi kita, sehingga walaupun mungkin saat ini kita berstatus mahasiswa atau berstatus pelajar atau mungkin juga sambil bekerja yang lain, kita masih bisa memulai bisnis. Alhamdulillah kita bisa memulai dengan waktu yang lebih mudah dibanding dengan generasi-generasi yang lalu. Dengan segala prasarana yang fasilitas yang saat ini sudah memasuki era teknologi komunikasi. Jadi saya juga tidak banyak, saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia, juga tim IT, Pak Darul, Pak Ahmad, dan Pak Rangga yang sudah banyak membackup kegiatan kita. Mudah-mudahan ini adalah awal dari keberhasilan kita. Sekali lagi, mudah-mudahan kita bisa menikmati acara ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kepada Bapak Denny yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kita di acara webinar ini di tengah-tengah kesibukannya. Terima kasih Pak. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan video Selayang Pandang sebagai profil dari ASM Ariyanti. Akademi Sekretaris dan Manajemen Ariyanti adalah pelopor perguruan tinggi berbasis vokasional yang berada di bawah naungan Kemenristek Dikti RI Koordinator Kopertis Wilayah 4 Jabar dan Banten, telah berdiri dari tahun 1997 dan telah diakui keberadaannya oleh masyarakat luas. Dengan kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI, ASM Ariyanti memberikan ilmu pengetahuan yang disesuaikan dengan perkembangan dunia kerja yang terjadi saat ini. Jurusan yang diselenggarakan oleh ASM Ariyanti pun adalah jurusan yang memang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Salah satu keunggulan kuliah di ASM Ariyanti adalah selain mahasiswa-mahasiswinya dibekali dengan hard skill, juga mereka dibekali dengan soft skill, juga di mana lulusan ASM Ariyanti bisa mengimplementasikan ilmunya di dalam dunia kerja. Terbukti bahwa lulusan ASM Ariyanti banyak direkrut langsung oleh perusahaan-perusahaan dari dalam dan luar negeri, bahkan pada saat mereka praktek kerja lapangan di sebuah perusahaan, banyak dari mereka yang langsung direkrut oleh perusahaan tersebut untuk bekerja. Kiprahnya di dunia pendidikan vokasional yang sudah berdiri selama 21 tahun, ASM Ariyanti sangat mengerti apa yang diinginkan oleh para mahasiswa untuk cepat lulus dan pasti bekerja. Untuk memfasilitasi para lulusan agar mereka mudah bekerja, ASM Ariyanti mempunyai sarana bursa kerja khusus atau BKK dan career center, dan juga ASM Ariyanti mempunyai sebuah kegiatan job fair yang bertujuan untuk menjembatani para lulusan dengan perusahaan yang bekerja sama dan membutuhkan calon tenaga kerja. ASM Ariyanti juga melakukan beberapa kerjasama atau MOU dengan perusahaan-perusahaan di bidang industri, perhotelan, perbankan, dan yang lainnya. Pendidikan kami berbasiskan kurikulum KKNI, yakni kurikulum berkerangka kerja nasional Indonesia yang mempersiapkan sumber daya manusia siap kerja, siap pakai untuk bisa memasuki dunia kerja global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi Dwi Kania. Saya lulusan dari Akademi Sekretari dan Manajemen Ariyanti tahun 2017, jurusan Manajemen Administrasi Akuntansi. Saat ini saya bekerja sebagai staf administrasi di CV Budi Madiari Perkasa, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang tekstil. Selama kuliah di Ariyanti, saya diajarkan banyak hal, tidak hanya masalah perkuliahan, tapi juga soft skill-nya juga. Kemudian dosennya juga baik, stafnya juga ramah, sehingga suasana berkuliah di sini sangat nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gumelar. Saya lulusan tahun 2010 ASM Ariyanti. Selama 3 tahun saya mengenyam pendidikan mengikuti jurusan manajemen perhotelan. Untuk adik-adik, pesan dan kesan saya selama di ASM Ariyanti teruslah belajar dan kreatif, inovatif, karena salah satu modal utama kita untuk mengejar cita-cita kita. Mari bergabung dan sukses bersama ASM Ariyanti. Be the best with Ariyanti. Baik, itu tadi penayangan video dari Selayang Pandang ASM Ariyanti. Boleh berikan close teman-teman walaupun sedang berada di rumah karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Walaupun di situasi COVID-19, tapi tetap ASM Ariyanti memberikan kabar gembira nih buat teman-teman yang mau kuliah terbantu waktu, teman-teman yang kerja mau kuliah terbantu waktu, atau teman-teman yang pengen
kerja tapi pengen kuliah juga, ASM yang hadir dalam webinar ini akan diberikan voucher senilai 1 juta bagi yang mendaftar mulai webinar sampai mendaftar di ASM Arianti karena tadi kita sudah saksikan bersama-sama di video bahwa teman-teman yang alumni mudah sekali mendapatkan pekerjaan dan selain itu teman-teman sama saudaranya. Jadi voucher ini bisa berlaku untuk teman-teman atau saudara-saudaranya yang ada di luar sana. Oh iya teman-teman, ASM Arianti sendiri lokasinya ada di Kota Bandung. Lokasinya sangat strategis, ada di Jalan Kos. Seperti yang sudah tadi saya sampaikan, baik teman-teman, seperti yang sudah tadi saya sampaikan bahwasanya naik webinar hari ini. Dan mohon maaf teman-teman, kita akan menunggu sejenak karena terdapat kendala. Mohon maaf, akan menunggu sejenak karena teknis nih. Sebentar ya teman-teman, mohon menunggu sejenak. Mengenai kelas eksklusif dari ASM Arianti. Selanjutnya nanti kita akan mulai pemaparan acara inti pada hari ini dengan tema Start Your Business from baik, sekarang suara saya sudah terdengar jelas sampai nanti koneksinya mulai belum baik.
Baik, sekarang suara saya sudah terdengar jelas? Sudah. Sudah Bagus. ya? Baik, alhamdulillah. Udah bagus. Memang karena kita masih belum bisa bertatap muka, jadi kita masih bergantung nih dengan koneksi internet. Mungkin mohon maaf atas ketidaknyamanan ini teman-teman, tapi alhamdulillah kita sudah bisa mulai lagi. Nah, saya akan ulang kembali setelah tadi dari mulai setelah penayangan video nih teman-teman. Nah, saya kembali ingin mengingatkan atau memberitahu kepada teman-teman, walaupun kita masih di situasi COVID-19 seperti ini, tapi ada kabar gembira yang mungkin bisa meningkatkan imun teman-teman nih, yang lagi cari kuliah, tapi bingung kuliahnya di mana, yang lagi kerja mau kuliah, bingung ngatur jadwalnya gimana. Nah, ada kemudahan yang diberikan oleh ASM Arianti, yaitu dengan kelas eksklusif yang diadakan di hari Jumat dan juga Sabtu saja. Dan buat teman-teman yang ingin mendaftar kelas eksklusif ini, silakan. Karena jika teman-teman mendaftar selama webinar ini berlangsung, teman-teman akan mendapatkan potongan senilai 1 juta rupiah berupa e-voucher. Dan juga teman-teman akan mendapatkan gratis biaya pendaftaran senilai Rp150.000. Dan teman-teman yang nanti di akhir acara akan diberikan berupa e-voucher yang bisa digunakan oleh teman-teman atau saudara dari teman-teman atau teman-teman dari teman-teman yang bergabung pada peserta ini, akan diberikan e-voucher senilai Rp500.000 untuk pendaftaran di ASM Arianti. Nah, kan luar biasa. Teman-teman jangan bingung lagi kalau misalnya bentrok harus kuliah, harus kerja, atau sebaliknya harus kerja, harus kuliah, silakan daftar di ASM Arianti karena sudah memberikan kemudahan buat teman-teman. Nah, dan juga teman-teman silakan menghubungi nomor WhatsApp 0812209440. Itu adalah nomor WhatsApp dari ASM Arianti. Jadi teman-teman bisa bertanya lebih jelas lagi dengan ASM Arianti. Baik, selanjutnya pasti teman-teman juga pada penasaran dong, ASM Arianti adanya di mana sih? ASM Arianti ada di Jalan Hos Cokro Aminoto Pasir Kaliki nomor 127 sampai 131 Bandung, atau tepatnya dekat Istana Plaza. Ya, biasanya sih lebih dikenal dengan Jalan Paskal atau Jalan Pasir Kaliki yang tadi sudah disampaikan. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja mulai acara inti pada hari ini, yaitu webinar dengan tema Start Your Business from Your Passion yang akan dipaparkan oleh Mbak Kana Azahra. Mbak Kana sudah bersama kami. Halo. Halo Mbak Kana. Aku manggilnya apa nih biar enak? Kana aja nggak apa-apa. Kana aja atau Teteh? Mbak Kana aslinya dari mana? Dari Bandung. Ya udah kalau gitu aku panggilnya Teteh aja ya. Boleh. Teteh sehat di sana Teteh?
Sehat. Alhamdulillah kalau sehat-sehat. Tetap menerapkan protokol kesehatan. Halo? Halo, iya? Suara saya jelas? Saya jelas? Halo? Oke, tadi sempat putus-putus soalnya. Udah bagus. Halo, suara saya terdengar jelas? Oke, udah jelas lagi. Baik. Teteh gimana nih selama COVID ini? Aduh, sebelum kita mulai pembahasan yang lebih mendalam lagi nanti, gimana kemarin masih di rumah aja sekarang? Ya, kalau keluar juga paling ya sekalian ngurusin bisnis, pasti ada masih harus keluar kalau misalnya ngirim paket dan segala macam kayak gitu. Oh baik, ya karena bisnisnya online ya berarti ya, jadi harus tetap mengirimkan paket, jadi tetap ke rumah tapi tetap menjalankan protokol kesehatan, bukan begitu? Benar-benar harus pakai masker dan bawa sanitizer. Pakai masker dan hand sanitizer, iya sih itu paket komplit banget sekarang. Tapi sekarang juga banyak sih teman-teman aku sih sebetulnya yang mereka tambahin lagi sama minyak kayu putih. Nggak tahu itu mah bisa biar hangat atau gimana ya. Nah di Bandungnya lagi dingin sekarang mah. Baik teman-teman, kita akan memulai webinar Entrepreneur ASM Arianti dengan tema Start Your Business from Your Passion dengan Mbak Kana Azahra. Nah teman-teman, kami ingatkan kembali untuk peraturan webinarnya terlebih dahulu, yakni di mana teman-teman silakan untuk tetap menyalakan kamera, tidak menyalakan mic, dan juga silakan untuk menyimak dengan baik. Nah, ini adalah CV dari Mbak Kana sendiri, Mbak Kana Azahra atau Teh Kana Azahra yang tadi sudah saya sampaikan, mengemban pendidikan SD di SD Biang Lala Bandung, SD Al Azhar 30 Bandung, SMP Al Azhar Syifa Budi Parahyangan, dan selanjutnya di SMAN 2 Bandung dan juga Institut Teknologi Bandung di SBM ITB. Selanjutnya pengalaman organisasi Mbak Kana sendiri di OSIS, Member of Creative and Art Division. Selanjutnya menjadi bagian dari wisuda seremonial Member of Mega Property Division. Selanjutnya sebagai Secretary of Ikatan Mahasiswa Kewirausahaan, Head of MSDP of Ikatan Mahasiswa Kewirausahaan, dan juga pengalaman bisnisnya dan juga bekerja dari Mbak Kana menjadi CEO of Rabbit Jung, Content Creator Raid Alexander Sus, Co-founder of Unseen Samar, founder of Titik Tulis, dan founder of Suri Mori. Dan juga Mbak Kana memiliki kemampuan di Adobe Illustrator and Photoshop dan video editing serta konten kreator. Wah luar biasa sekali nih pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Mbak Kana. Nah teman-teman, nanti ketika Mbak Kana memaparkan materinya, silakan untuk bertanya melalui kolom chat dengan format nama, kota asal, dan juga nomor telepon karena nanti akan ada hadiah yang dibagikan oleh kita. Jadi teman-teman silakan mengikuti format yang sudah disediakan. Kita ulangi dengan nama, kota, dan juga nomor telepon. Oke, Mbak Kana sudah siap materinya? Siap. Baik, kalau gitu kami persilakan Mbak Kana atau Teh Kana untuk memaparkan materinya. Terima kasih sebelumnya. Sebelumnya aku mau berterima kasih dulu sama panitia untuk aku hari ini. Teman-teman yang udah hadir, terima kasih atas waktunya.
Hari ini aku akan menyampaikan materi judulnya Start Your Business with Your Passion. Sebelumnya mungkin kita kenalan dulu. Oke, aku lahir di Bandung 24 Mei 2000. Jadi sekarang aku umurnya masih 20 tahun. Mungkin teman-teman di sini ada yang lebih tua atau yang lebih muda, cuman semoga kita bisa saling belajar ya, walaupun dari orang yang lebih muda, karena kita sebenarnya bisa kan belajar dari siapapun yang lebih sukses ataupun yang lagi merintis. Gitu. Saya potong sedikit. Ya. Mbak Kana boleh suaranya lebih kencang lagi? Oh iya, kedengeran nggak teman-teman? Boleh mungkin lebih keras lagi atau lebih mendekat ke device-nya? Halo, segini? Segini cukup? Coba Mbak Kana. Halo, tes. Baik, kalau sudah jelas mungkin boleh dilanjut kembali. Sebelumnya teman-teman panitia, apakah sudah bisa ditampilkan presentasi aku? Oke, boleh langsung ke next slide aja. Ya, terima kasih. Yang sebelumnya, aku kemarin aku lanjutin ya kewirausahaan. Aku kan aku jadi SBM ITB jurusan kewirausahaan. Itu sebenarnya aku udah dari aku jadi untuk bisnis jurusan kewirausahaan aku udah dari mulai bisnis sekitar SMP kelas 2 atau 3. Terus bisnis-bisnis yang aku jalani itu ada Rabbit Jam di tahun 2012, terus Ancient Summer di tahun 2012. Sampai yang aku jalani, bisnis aku apa aja, nanti di sini kita kenalan dulu. Dan selain bisnis-bisnis yang aku jalani, itu aku juga nerima kerjaan sebagai freelance illustrator. Kayak ngerjain nanti yang aku logo di sebuah bisnis orang lain. Terus bisnis-bisnis aku ini sebenarnya online atau sebidang sama interest aku, yaitu ilustrasi, desain, seni, art, atau fashion. Boleh langsung nih art, langsung ke next slide. Nah, karena aku memilih bisnis sebagai karir path aku, maka mungkin aku bisa disebut sebagai entrepreneur. Next. Nah, kalau misalnya orang-orang dengar kata entrepreneur atau wirausaha, itu kan terdengar kayak keren, hebat, terus banyak uang, independen, dan semacamnya. Tapi nyatanya, sebenarnya keren, uang, next. Sebagai entrepreneur itu, kita banyak tantangannya sendiri. Pertama, banyak tantangannya bukan kantoran, di mana mungkin lebih kerasa safe atau secure karena bulan depan pun kita udah yakin bahwa akan mendapatkan gaji pokok yang sama gitu seperti bulan-bulan sebelumnya. Cuman kalau misalnya kita berwirausaha atau berbisnis itu profitnya hanya nentu. Dan profit itu berdasarkan ya kerja keras kita juga. Nah jadinya kadang misalnya dalam sebulan kalian bisa dapat orderan, terus bulan depannya 300, bulan depannya lagi jadi 200, semacam itu. Terus yang kedua, yang menurut aku rada challenging, itu kita harus ngejadwal diri sendiri. Kenapa? Karena kalau misalnya sendiri, misalnya jadwal hari ini jangan masuk kelas jam berapa, terus tugasnya berapa, terus masuk tugasnya jam berapa aja. Misalnya waktu aku kuliah, berapa malam dan segala macam. Tapi aku tetap punya rasa untuk kayak harus kuliah, harus masuk kelas untuk lulus kuliah. Sedangkan kalau misalnya kita berbisnis, itu kita sendiri yang menjadwalkan kan untuk bangun pagi, ngurusin bisnis, bikin konten, nge-packing, ngurusin produksi dan segala macam. Jadi butuh orang yang disiplin dan punya tekad yang kuat.
Terus selain itu yang terakhir yang membuat aku benar-benar kerasa di awal-awal kalian berbisnis, semua pekerjaan itu kita lakuin sendiri. Mulai kalian jadi foundernya, jadi content creator, kalau misalnya kalian menggunakan Instagram sebagai tempat atau media kalian berbisnis, terus kalian jadi desainernya juga, jadi admin, terus ngurusin keuangan, terus jadi kurir juga, kalian nganterin ke ekspedisi. Jadi semuanya tuh kalian kerjain sendiri dan kadang benar-benar nguras tenaga dan waktu, apalagi kalau misalnya awal-awal merintis bisnis itu kan belum langsung banyak orderan. Jadi kadang suka ngerasa kayak kerja kerasnya tuh sia-sia gitu. Padahal kita harus sabar karena pada akhirnya kerja keras kita itu bakal terbayarkan. Nah, boleh next. Sebelum memulai bisnis, penting banget untuk tahu alasan kalian untuk mau merintis bisnis. Nah, kalau aku, boleh ke next slide. Ke next slide selanjutnya. Awalnya itu, aku mulai berbisnis pas SMP, kelas 8 atau 9 itu, gara-gara aku sering banget nonton film per hari itu bisa kayak 3 film habis pulang sekolah. Jadi emang gak baik banget kebiasaan itu, kebiasaan buruk, dan ibu aku tuh sampai kayak marah juga karena aku bener-bener anaknya jadi pemalas gitu. Terus pada saat itu aku juga suka main laptop dan melihat website namanya Pinterest, kalau teman-teman tahu. Jadi Pinterest itu semacam sosial media atau website di mana kita bisa ngelihat karya-karya orang. Nah, pada saat itu aku sering ngelihat karya-karya ilustrator dari luar negeri. Dan aku ngerasa, wah ini keren banget, kenapa ya di Indonesia nggak banyak ilustrator kayak gini? Atau mungkin pada tahun itu tuh belum banyak karena sosial media belum se-booming sekarang. Nah, terus di platform itulah aku punya ide untuk menjual ilustrasi-ilustrasi dengan media case HP seperti yang ada di slide ini. Nah, tapi sebelum aku ke-trigger untuk menjual itu, sebenarnya ayah aku yang nyuruh aku untuk mulai berbisnis. Ayah aku ngerasa kayak, coba deh kamu stop nonton film dan lakuin suatu hal yang produktif. Nah, dari situ aku kayak kepikiran produktif itu artian adalah mencari uang atau berbisnis. Jadi makanya aku mulai bisnis di tahun 2014. Nah, bisnis yang pertama aku jalani atau aku rintis itu namanya Rabbit Junk. Bisnis ini sesuai yang tadi aku bilang itu produknya adalah case HP atau phone case yang ilustrasinya tuh diilustrasiin oleh aku dan kakakku. Jadi kita berdua suka sama ilustrasi. Kakakku kebetulan kuliahnya jurusan DKV atau desain, dan aku juga belajar ilustrasi itu dari dia. Jadi aku nggak les, tapi otodidak juga, coba-coba sendiri. Nah, bisnisnya itu berjalan lumayan mulus atau sampai aku kayak tahu gitu aku mau kuliah apa, karena dulu jujur aja aku anaknya bukan anak yang akademis, yang ambis. Aku nggak tahu aku nggak tahu aku suka apa gitu. Aku ngerasa aku nggak terlalu cocok di IPA, terus aku juga nggak tahu kalau IPS itu jurusannya apa aja. Tapi karena aku memulai bisnis ini pas aku SMP, aku ngerasa ini sebuah berkah karena aku jadi tahu ke depannya atau waktu aku dewasa aku mau jadi apa, dan aku akhirnya memilih untuk bisnis dan kuliahnya juga di jurusan bisnis, tapi bukan bisnis namanya kalau nggak ada jatuh bangunnya. Nah, sebelumnya teman-teman, ini bisnisnya sekarang udah nggak ada. Nah, kenapa alasan nggak adanya? Karena di tahun 2019 akhir, tepatnya Oktober, jadi ya baru tiba-tiba Instagram bisnis aku ini hilang. Nah, awalnya itu kakakku nelpon aku, dia kaget karena kok nggak bisa login ke Instagram Rabbit yang ini. Terus ternyata waktu aku cek, aku juga nggak bisa login, terus aku cek di email, ternyata sama Instagram itu, salah satu postingan aku di Instagram ini tuh di-report sama sebuah company dari luar. Nah, tapi anehnya adalah si Instagram ini nge-report cuman
satu postingan, cuman yang hilang itu seluruh akun aku. Nah, sebenarnya apa sih yang di-report? Jadi, waktu itu aku selain jualan casing, jualan aksesoris HP. Nah, salah satu aksesoris HP-nya itu namanya pop holder. Kalau teman-teman tahu, itu kayak pegangan HP buat di belakang case HP itu. Nah, si pop holder ini dulu belum booming. Nah, pas aku mulai coba, karena vendor aku nawarin, mereka punya mesinnya, terus akhirnya aku coba jual, aku pakai kata kunci untuk ngejualnya itu pop socket. Dimana pada saat itu aku nggak tahu kalau pop socket itu ternyata nama sebuah brand. Jadi setahu aku kira itu nama sebuah benda gitu ya, bukan nama merek. Nah, pada saat itulah Pop Socket nemuin Instagram aku, nemuin postingan itu, dan nge-report ke Instagram sebagai dibilangnya kayak copycat atau imitasi dari si brand tersebut. Makanya akhirnya Instagram aku hilang. Di situ aku benar-benar stres karena bayangin aja rasanya ngerintis dari kalian kecil sampai akhirnya aku berani untuk kuliah di jurusan yang sesuai sama bisnis juga, itu terus tiba-tiba kayak kerja keras kalian hilang. Karena salahnya aku juga adalah platform yang aku gunain itu cuma Instagram. Aku nggak pakai e-commerce. E-commerce yang biasanya kita pakai. Jadi kalau sekali hilang Instagram itu hilang, aku jadi nggak punya channel untuk ngasih tahu nih ke followers atau customer kalau aku ganti Instagram gitu. Setelah itu akhirnya beberapa hari kemudian aku setelah sedih-sedih dan stres, aku memutuskan untuk ngebangun lagi bisnisnya dengan brand baru. Itu boleh di slide sebelumnya aja. Dengan brand baru, aku ganti nama brand juga. Tapi lagi-lagi bisnis itu gagal. Kenapa gagal? Karena di waktu yang bersamaan vendor aku itu berhenti ngeproduksi phone case yang sesuai dengan karakter yang aku mau. Jadi kan case HP itu kalau teman-teman tahu ada yang lunak atau soft case sama ada yang keras dari plastik atau hard case. Nah, vendor aku itu berhenti buat produksi hard case, sedangkan aku butuhnya hard case, dan aku nyari vendor yang lain tuh nggak ada yang sebagus dan secepat vendor yang biasa aku gunain. Jadi alasannya itu, terus juga aku mulai merasa capek karena harus menyeimbangin kuliah dan kerja. Terus juga selain itu kayak harus ngerintis dari awal, harus mulai lagi marketingnya, harus kayak ngebangun brand yang baru dan segala macam. Plus juga pada saat itu aku lagi skripsian tugas akhir. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk ya udah bisnis ini kita stop. Mungkin kalau misalnya kita mau bikin bisnis baru, bisnisnya ya nggak di area atau nggak produknya bukan case HP lagi. Boleh ke next slide. Nah, pada tahun 2017 sebelum bisnis aku yang tadi hilang atau gagal, itu sebenarnya aku udah ngebangun bisnis lain namanya Adsense Summer. Ini aku berdua sama kakak aku. Sebenarnya ini tuh lebih kayak bisnis sampingan atau bisnis yang nggak terlalu kita fokus, cuman untuk memediasi passion kita di ilustrasi. Karena kakak aku sama aku suka banget ilustrasi, jadi kadang kalau misalnya kita stres atau kita lagi galau, sedih tuh kita menyampaikan perasaan kita tuh lewat ilustrasi. Nah, ilustrasi itulah yang kita jual ke pasaran dalam bentuk art print atau kayak dekorasi kamar gini, terus ada e-money atau e-tol juga, terus ada kalender dan sebagainya macamnya. Itu terus di tahun 2019, boleh next slide, itu aku ngebikin bisnis baru juga bareng kakak kelas aku di kuliah. Bisnisnya ini produknya adalah planner notebook seperti yang bisa teman-teman lihat di presentasi. Sebenarnya awal mulai bisnisnya ini, aku tuh udah nggak tertarik sama sekali untuk berbisnis brand-brand lain, karena aku pengen fokus aja ke apa yang aku udah jalani. Cuman kakak kelas aku ini, dia cowok, dan dia itu udah pernah bikin bisnis planner. Cuman waktu itu dia bikin bisnisnya cuman gara-gara tugas kuliah, jadi nggak diseriusin. Dan waktu dia mau seriusin, dia bingung karena
kebanyakan orang yang beli planner itu perempuan, sedangkan dia cowok dan nggak punya taste kayak gimana sih yang perempuan mau, dia nggak bisa membaca market. Jadi dia waktu itu ngelihat aku bisa ilustrasi dan dia tertarik untuk kerjasama sama aku. Akhirnya aku mikir-mikir lagi, dan setelah aku research ke teman-teman kayak menarik nggak ya untuk bikin bisnis planner ini, karena jujur aja aku belum pernah masuk ke bidang stationery. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udah oke, aku mau coba mulai bisnis planner ini bareng kakak kelas aku. Nah, disitulah ternyata aku merasa rezeki aku tuh justru di bisnis ini, titik tulis ini yang jauh lebih cepat growing dibandingkan bisnis-bisnis sebelumnya. Karena dalam 4 bulan aja kita berhasil ngejual 300 pieces di 3 bulan pertama. Terus juga bisa mendapatkan followers 10K dalam 1 tahun, yang mungkin kalau orang lain udah ada yang lebih jago juga, cuman dalam pengalaman aku ini jauh lebih growing dibandingkan bisnis-bisnis aku sebelumnya. Terus juga produksinya enak, aku ada dapat vendor yang kenalan dari kakak kelas, ayahnya kakak kelas aku. Jadi semuanya berasa lancar dan mungkin emang rezekinya di sini. Makanya dalam berbisnis itu jangan takut untuk gagal, karena pasti ada jatuh bangunnya sampai kalian nemuin jalan kalian yang berkah yang benar itu di mana. Terus yang terakhir, boleh ke next slide. Ini ada bisnis aku yang paling akhir aku rintis. Sebenarnya baru mulai justru di pandemi ini, di bulan Maret atau April. Sebenarnya aku tuh udah lama sama kakak aku pengen bikin bisnis fashion atau punya kelas lain sendiri. Cuman sama ini kita merasa kayak nggak punya waktu, terus juga masih bingung mau bikin bisnis fashionnya kayak gimana. Tapi pas pandemi, karena waktu itu kan awal-awal tuh bener-bener kita di rumah terus, takut banget untuk keluar. Terus juga aku masih online kelasnya, jadi masih ada waktu untuk kayak brainstorming atau mikirin bisnis yang fashion ini. Akhirnya kita memutuskan untuk ya udah yuk coba aja untuk ngerealisasiin mimpi kita punya clothing line sendiri. Dan akhirnya alhamdulillahnya kita berani untuk mencoba. Terus juga akhirnya terjadi deh capai mimpi punya clothing line sendiri. Walaupun masih kecil-kecil juga nih, masih followersnya masih 3.000, terus juga produksinya juga masih pakai vendor lain, dan ordernya juga belum sebanyak teman-teman lainnya. Cuman aku udah senang banget bisa ngerealisasiin mimpi. Nah, boleh ke next slide. Jadi apa sih sebenarnya dari perjalanan bisnis ini yang aku pelajari? Menurut aku menjadi entrepreneur atau wirausaha itu pertama kita butuh courage atau keberanian. Keberanian ini berarti keberanian untuk memulai perjalanan kalian sebagai pebisnis, memulai untuk berani menggapai mimpi kalian gitu ya. Mungkin kalau sekarang rasanya kayak nggak mungkin tercapai, tapi untuk berani itu juga udah suatu keberhasilan yang besar gitu. Terus keberanian untuk bangkit lagi juga kalau misalnya gagal, karena seperti yang udah aku bilang, gagal itu adalah sebuah fase dalam bisnis, bukan pertanda bahwa itu akhir dari hidup kalian, bukan pertanda bahwa itu akhir dari bisnis kalian gitu. Jadi nggak apa-apa gagal itu biasa, jatuh bangun itu biasa. Justru dengan kegagalan itulah kalian jadi bisa belajar lagi apa yang harus dilakuin ya. Kalau misalnya aku menemukan masalah ini di dalam bisnis, terus dari situlah kita jadi tahu jadi tahu jalur mana yang harus kita ambil gitu ke depannya. Terus yang kedua itu ada driven, atau kalian suka sama challenge, kalian suka sama tantangan. Karena sebagai entrepreneur itu menurut aku harus suka sama tantangan, karena banyak banget tantangan yang bakal dihadapi dalam berbisnis, kayak tantangan nyari vendor yang benar kayak gimana, terus tantangan untuk ngatur waktu juga, ngebalance waktu untuk kerja dan kuliah kayak gitu. Terus yang terakhir, ini menurut aku penting banget adalah self acceptance, karena sebenarnya sebagai pembisnis itu kita akan selalu harus ngelihat ke kompetitor, kayak ngelihat
inovasi apa sih yang kompetitor punya, yang kita nggak punya, dan bisa kita unggulin dari brand kita gitu misalnya. Terus juga kita harus selalu untuk melihat kompetitor dan masyarakat atau market untuk ngebaca nih apa sih yang masyarakat lagi butuhin atau lagi mau atau yang lagi tren di dalam masyarakat. Nah, jadi seringkali kita jadinya membandingkan diri sama pencapaian orang lain gitu. Dan itu yang paling sering aku rasain, kayak kalian ngerasa minder atau insecure ngelihat orang lain usahanya udah sukses, udah kayak satu mobil ekspedisi itu isinya paket dia semua, terus paketnya tuh udah bertumpuk-tumpuk, udah punya gudang sendiri, udah punya pegawai lebih dari 20 dan segala macam. Jadi kadang kita atau aku sendiri tuh suka ngerasa minder dan ngerasa gagal, padahal nggak perlu untuk ngebandingin diri sendiri sama orang lain, karena rezeki orang-orang itu kan udah ditentukan sama Tuhan, dan juga kita tuh punya jalannya kita sendiri. Kalau misalnya orang rezekinya dapat hari ini, mungkin kita besok. Jadi nggak usah khawatir, yang penting menurut aku itu berusaha dan percaya sama mimpi kalian bahwa kalian bisa mencapainya. Terus selanjutnya boleh ke next slide. Dari perjalanan bisnis aku, menurut aku apa sih kunci-kunci untuk memiliki bisnis yang sukses? Yang pertama itu menurut aku research. Kenapa research? Research itu penting karena kita dengan research kita bisa tahu, kita bisa ngebaca apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau misalnya kita udah ngejual produk yang dibutuhin sama masyarakat, kita ngejualnya bisa lebih gampang karena masyarakat nyari kita gitu, bukan kita nyari orang-orang. Terus juga kita harus bisa ngebaca tren, harus bisa beradaptasi. Kayak contohnya di contohnya di era pandemi ini, orang-orang jadi banyak yang menjual masker kain kayak gitu. Itu kan contoh dari beradaptasi sama keadaan. Terus yang kedua itu ada konsistensi. Penting banget untuk konsisten ngejalanin bisnis, terutama waktu kita masih ngerintis, karena pada saat itulah kita baru masuk ke market, nyari customer kita siapa. Terus juga kalau misalnya kalian gunain Instagram, itu penting untuk konsisten ngepost tiap hari, paling enggak di story Instagram, atau enggak kalau feeds mungkin bisa 3 kali per minggu. Yang penting konsisten untuk ngeliatin ke orang-orang yang follow kalian bahwa brand kalian tuh ada gitu. Terus yang ketiga, have a dream team. Di sini mungkin teman-teman juga tahu bahwa kita tuh nggak bisa kerja sendirian. Pasti kita butuh ditolongin orang, dan kita juga nggak semua skill kita mampu, kita kuasai. Jadi butuh orang lain. Nah, penting banget teman-teman untuk punya partner yang enak, yang kalian bisa satu pemikiran, satu visi, terus juga kalian nyaman untuk bilang nggak setuju sama orang itu, dan kalian nyaman untuk ditegur juga. Terus juga kalian bisa untuk diskusinya tuh nggak sungkan kayak gitu. Karena jujur aja, aku udah pernah nih bisnis sama teman aku waktu semasa kuliah, dan karena aku nggak enakan sama orang itu, justru bisnisnya tuh jadi nggak berjalan lancar karena aku jadi susah untuk mengutarakan pendapat aku sendiri gitu. Makanya penting untuk punya partner yang cocok sama kalian. Terus yang keempat, ini ada marketing. Kenapa menurut aku marketing penting banget? Karena kalian bisa ngejual produk apapun dengan sukses, dengan banyak yang beli, dengan marketing yang tepat. Dengan kalian bisa nge-approach market yang emang membutuhkan itu. Kayak contohnya, dosen aku ada yang ngejual emas atau kayak perhiasan gitu, dan bisa untung sampai miliaran, gara-gara dia menjualnya itu emas-emas yang harganya puluhan sampai ratusan juta. Tapi dia menggunakan marketing yang tepat. Dia masuk ke circle konglomerat, ke pejabat, pokoknya ke orang-orang yang memiliki uang-uang cukup untuk membeli hal itu. Jadi dia bisa, jadi kalau misalnya aku dulu ngira kayak susah banget ya berarti ngejualnya, gimana caranya ngejual satu buah emas aja bisa 100 juta sendiri gitu. Tapi dengan marketing yang tepat dia bisa laku sampai ratusan miliar gitu.
Terus yang terakhir itu ada know the right time. Maksud know the right time itu kita harus tahu waktu yang tepat, kapan kita harus launching produk, terus tahu kapan harus nge-scale up bisnis kalian, kapan harus berinovasi. Kalian harus lihat apakah customer-nya udah mulai bosen sama produk kalian, terus kalian harus diversifikasi produk dan segala macam. Terus juga harus bisa tahu opportunity yang bisa kalian ambil dan nyesuaiin sama tren yang ada. Contohnya kayak tadi aku bilang masker kain kayak gitu. Terus yang terakhir, boleh ke next slide. Ini bisa menjadi direfleksikan ke diri kalian. Ini ada 3 pertanyaan yang bisa kalian tanya ke diri sendiri untuk tahu dulu sebenarnya aku cocok nggak ya menjadi pembisnis atau aku mau nggak ya jadi pembisnis. Yang pertama itu kenapa kalian mau mulai bisnis? Alasannya apa dulu? Karena untuk menjadi pembisnis itu butuh tekad yang kuat. Pastinya kita nggak akan langsung sukses. Bisa jadi kita suksesnya baru 2 tahun setelah kita kerja keras gitu. Makanya harus punya tekad yang kuat dan percaya sama mimpi kalian. Jadi harus punya fondasi yang pas atau yang tepat untuk memulai bisnis. Misalnya kalian tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku mau mulai bisnis? Misalnya kalian tanya, karena bisa kalian elaborasiin seperti, karena misalnya kalian pengen punya uang sendiri. Terus kalian tanya lagi ke diri sendiri, emang harus punya bisnisnya? Kenapa nggak kerja? Kan itu sama-sama dapat uang gitu. Terus kalian jawab lagi ke diri sendiri, kenapa kalian milih bisnis dibandingkan kerja. Jadi itu pokoknya tanyain ke diri sendiri sampai kalian nemuin alasan yang tepat untuk memulai bisnis. Dan itu menjadi pegangan kalian kalau misalnya dalam menjalani bisnis kalian gitu. Terus yang kedua itu apakah kalian mempunyai karakter seorang entrepreneur atau pembisnis. Jadi kalau misalnya kalian search di internet, itu sebenarnya banyak banget dibahas di Medium, di blog-blog orang tentang apa aja karakter yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi seorang entrepreneur. Tapi menurut aku itu penting untuk punya karakter disiplin, punya tekad yang kuat, nggak gampang menyerah, karena lagi-lagi kita nggak mungkin sukses langsung secepat itu. Terus juga kreatif dan inovatif, harus bisa beradaptasi juga sama keadaan dan tren. Terus yang terakhir, ini sebenarnya kayak soal pilihan ganda. Coba kalian tanya ke diri sendiri, kalau misalnya kalian dikasih 2 pilihan. Pilihan A itu kalian bikin bisnis dan dapat 15 juta sebagai gaji kalian, tapi kalian harus berjuang dulu selama 3 tahun. Terus yang kedua, optionnya itu adalah kalian kerja jadi MT di suatu perusahaan besar dan dapat 15 juta sebagai gaji pertama kalian. Ini jadi kayak ada 2 keadaan yang berbeda dan kalian coba tanya diri sendiri sebenarnya kalian lebih milih yang mana ya? Karena kalau misalnya kalian nggak punya fondasi yang tepat untuk memulai bisnis, pasti pengennya jadi ya udahlah aku kerja aja gitu. Sedangkan untuk menjadi pembisnis itu butuh tekad yang kuat, butuh percaya sama mimpi, karena wajar banget untuk nggak dapat profit di awal tahun, itu wajar, jadi tenang teman-teman. Soalnya pasti di awal tahun itu kita masih ngebaca strategi apa yang tepat untuk bisnis kalian, kayak dari strategi marketing, nyari vendor, terus nyoba-nyobain produksi, apakah sesuai kualitasnya sama yang kalian mau, dan segala macam. Jadi biasanya orang itu baru stabil bisnisnya atau meningkat itu di usia 3 tahun kayak gitu. Boleh ke next slide. Sekian dari aku, semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari materi yang udah aku sampaikan. Mungkin yang mau bertanya silahkan. Terima kasih semuanya. Baik, luar biasa sekali ini pemaparan materi yang disampaikan Mbak Kana. Tadi sih saya lihat-lihat sedikit pada salah fokus nih Teh. Selain dari materi yang disampaikannya sangat memberikan ilmu untuk kita, di sisi lain juga PPT-nya estetik Mbak Kana. Kalau aku iseng kemarin lihat-lihat Instagramnya Mbak Kana, kepo-kepoin sedikit, emang estetik banget. Kalian juga bisa tuh mampir-mampir ke Instagramnya Mbak Kana. Estetik beneran foto-fotonya. Dan juga jangan lupa buat follow Instagramnya dari ASM Arianti dan subscribe YouTube-nya di ASM Arianti. Nah, ngomong-ngomong tentang start your business from your passion. Aku setuju banget sama konsep ini. Kenapa bilang setuju? Jadi boleh cerita sedikit nggak nih, Teteh? Kenapa?
Boleh cerita sedikit nggak sebelum nanti kita mulai sesi tanya jawab? Ceritanya tentang apa? Enggak, cerita tentang, jadi aku juga bukan sempat, sedang merintis bisnis yang sebenarnya sih harusnya nih, wedding dream kan dipunyain sama cewek-cewek ya. Tapi aku juga laki-laki punya wedding dream. Nah, tapi masalahnya adalah sama umurnya aku sama Mbak Kana tuh 20 tahun, sama Teh Kana 20 tahun. Terus kan kita harus berpikir untuk menikah di umur 20 tahun. Akhirnya aku memutuskan untuk ya udahlah, daripada nikah mendingan jadi bagian di hari bahagia orang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk punya WO dan ya benar, naik turun itu teh kerasa banget. Apalagi aku belum nge-publish ya buat WO-nya, tapi ngerasain gimana vendor yang tidak bisa diajak bekerja sama, terus juga dari dari SDM yang kita punya dan lain-lain. Tapi benar sih, daripada mager-mager, mending kita produktif mulai dari yang kecil-kecil. Nah sesuai nih, ada pertanyaan dari Kak Berun dari Universitas Muhammadiyah Jember. Pertanyaannya buat Teh Kana. Teh Kana, apa bisnis yang cocok buat pemula katanya? Makasih banyak untuk pertanyaannya. Sebenarnya itu bisa dijawab sama kamu sendiri. Soalnya yang cocok itu ya berarti yang sesuai sama apa yang kita suka, apa yang kita suka. Sesuai sama judul bisnis ini adalah jadi mungkin bisa cari tahu dulu nih passionnya apa, explore dulu, cari tahu apa sih sebenarnya kita suka. Kalau misalnya kita belum tahu, kita coba-coba dulu semuanya, explore dulu sampai akhirnya kita nemuin yang kita suka, yang kita untuk menjalani. Dan dari situ baru planning mau kayak gimana. Baik, selanjutnya masih ada pertanyaan, kita masih punya waktu yang cukup untuk sesi tanya jawab. Selanjutnya ada pertanyaan dari Deko Haliansyah dari Kota Bengkulu. Wah, jauh-jauh nih dari tempatnya Bu Fatmawati. Kak Kana, bagaimana Kak Kana dalam menghadapi fase quarter life crisis-nya pada saat memulai usaha pertama kali yang tadi Mbak Kana udah ceritain? Sebenarnya kayak lumayan sulit karena quarter itu terutama ngerasain pas mau lulus dimana kayak aku ngerasain mau gitu mau jadi apa ya kalau udah lulus, mau benarkah aku beneran pengen bisnis atau aku pengen kerja aja. Terus juga aku ngerasa jadi ngebandingin diri sendiri sama pencapaian orang lain, terus juga ngerasa kayak gagal karena kadang kita tuh suka ngerasa di umur 20 yang sebenarnya masih muda banget ini, kita harus udah punya segala macam, harus udah punya rumah, harus udah punya mobil, harus udah bisa beli HP sendiri dan segala macam. Padahal tenang aja, 20 tahun itu masih muda banget, masih cukup, masih waktu yang wajar untuk nge-explore diri sendiri. Kalian masih punya waktu yang banyak untuk nyoba-nyoba nih apa yang sebenarnya kita suka, dan juga masih ada waktu untuk berusaha mencapai mimpi gitu. Karena banyak juga kok orang-orang yang suksesnya di umur 40, di umur 50. Jadi tenang, rezeki itu juga udah diatur sama orang-orang gitu. Jadi untuk menghadapi quarter life crisis biasanya kayak aku nanyain dulu ke diri sendiri, apa sih mimpi aku, terus apa sih plan aku ke depannya untuk mencapai mimpi itu, dan udah aku fokus ke jalur itu gitu, nggak ngelihat orang lain udah sukses atau enggak gitu. Oke gitu, jadi intinya stop membandingkan diri sendiri sama orang lain, karena kalau misalnya ngikutin terus orang lain mah nggak ada habisnya, ya nggak sih? Iya benar, pasti ada yang lebih sukses lagi. Iya kan, di atas awan masih ada awan, di atas awan masih ada Hotman Paris ya. Baik, sedikit bercanda aja itu ya Mbak. Selanjutnya masih ada pertanyaan nih dari Kota Pelajar, dari Kota Jogja, dari Wahyulah. Pertanyaannya, bagaimana cara menciptakan ide wirausaha rumahan tapi bermodal kecil namun cuan besar, dan bagaimana tips jualan online untuk pemula yang membuat jualan laris manis, serta bagaimana bangkit dari kegagalan dalam berbisnis? Wah, ini pertanyaannya banyak nih, mau diulang lagi kayaknya. Aku jawab. Oh, boleh.
Eh, jadi sebenarnya bisnis yang pertama aku bangun itu yang sampai itu juga nggak pakai modal kok. Jadi sistemnya itu aku produksi di orang lain, jadi lebih kayak reseller. Aku produksi di orang lain dan dalam produksi itu aku dapat dari customer. Jadi customer bayar dulu, produksi dari. Jadi itu benar-benar kayak beli, sedangkan modal marketing itu ya aku kumpulin dari hasil jualan di awal. Jadi bisa banget kok bisnis yang modal di awal kayak yang tadi aku contohin. Terus yang kedua pertanyaannya apa? Suara saya kedengeran kan ya? Yang pertama tadi bermodal bisnis rumahan modal kecil tapi cuan besar. Terus tips jualan online buat pemula biar laris manis. Sebenarnya untuk laris manis itu konsepnya marketing ya. Kita bisa menemukan strategi marketing yang tepat untuk bisnis kita agar kita bisa approach atau mendapatkan sama kalau misalnya kita udah ngerti orang siapa aja sih karakter orang-orang yang menurut kita tertarik sama beli kita jadi lebih gampang untuk menjualnya. Makanya penting untuk mengenali dulu produk kita, terus tahu dulu karakter market kita tuh kayak gimana, terus baru kalian cari tahu strategi marketing yang tepatnya kayak gimana. Jadi sebenarnya aku nggak bisa ngasih yang pasti, itu beda-beda. Oke, berarti balik lagi sama target pasarnya sendiri ya, yang tadi sudah disampaikan. Nah, terus tadi satu lagi nih, bagaimana bangkit dari kegagalan? Wah, lumayan nih agak dalam pertanyaannya. Menurut aku bangkit dari kegagalan itu ya butuh waktu juga sih. Mungkin kalau yang dari pengalaman aku di awal-awal pasti aku kayak menerima dulu kegagalan, menerima aku bawa lagi sedih, lagi stres. Jadi biasanya aku kayak istirahat dulu beberapa hari, misalnya seminggu. Terus setelah itu mulai nih ngobrol sama diri sendiri, cari tahu sebenarnya apa sih yang kita pengenin di hidup ini. Kalau misalnya aku waktu itu pengen banget untuk menjadi pembisnis atau punya bisnis yang sukses, jadinya aku semangat lagi karena aku tahu aku nggak mau hidup cuman kayak merasa gagal gitu. Aku pengen tetap walaupun udah pernah gagal sekali, aku pengen tetap untuk mewujudin mimpi aku menjadi pembisnis. Makanya seperti yang tadi aku udah sampaikan, untuk memulai bisnis itu butuh fondasi atau alasan yang kuat kenapa kalian mau ngerintis bisnis itu gitu. Iya, luar biasa sekali barusan jawaban dari Mbak Kana. Kalau kita sudah mulai baik nih suara Mbak Kana, tapi tadi katanya ada yang putus-putus, masih putus-putus kah suara dari Mbak Kana? Halo? Baik, kalau di kami sudah lancar kembali, tapi mungkin di teman-teman putus-putus kah suara dari Mbak Kana? Suaranya baik. nggak ada. Maaf Nggak ada suaranya. Sekarang sudah ada kembali, Pak? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya masih ada lagi pertanyaan nih Mbak dari Muhammad Reno Pratama dari Politeknik Negeri Batam. Kakana, apakah baik memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi, tapi karena ada peluang, misal kelebihan uang atau kebutuhan pasar dan lain-lain? Baik kakak, Teh. Teh Kana. Masih di mute suaranya? Halo? Iya Teh, ada suara saya?
Ada tapi kayak yang mabok. Oh, suara sayanya ke slow-mo ya. Baik, mungkin kita akan perbaiki sebentar jaringan koneksinya. Baik, kalau sekarang mungkin sudah mulai bagus suaranya? Udah. Udah, oke. Ini ada pertanyaan dari M. Reno Pratama dari Politeknik Negeri Batam. Nah, Kakana, apakah baik memulai usaha bukan karena kompetensi atau hobi, tapi karena ada peluang, misal kelebihan uang atau kebutuhan pasar. Jadi bukan karena hobi atau karena punya kemampuan, tapi karena adanya peluang. Gimana nih? Menurut aku baik, dan kalau misalnya kalian punya sebenarnya yang penting itu punya tekad yang kuat sih. Kalau emang bukan karena hobi, terus karena kebutuhan pasar, sebenarnya itu justru bagus. Karena berarti kalian tahu bahwa ada nih orang-orang yang berpotensi atau potensial market yang mau membeli produk kalian. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya berdasarkan hobi, asalkan punya tekad yang kuat dan nggak nyerah dalam menjalani bisnisnya gitu aja sih. Baik, justru kalau misalnya ternyata pasar membutuhkan kayak waktu kemarin-kemarin masker dibutuhin, terus jadi banyak yang jualan masker. Sebenarnya kan itu lebih membantu menaikkan bisnis kita ya, walaupun akhirnya kita harus memutar otak gimana caranya kita punya pembeda dari yang lain. Nah, terus masih ada pertanyaan lagi nih dari Ardelia Dinda dari Magelang. Apakah Kakana pernah merasa ragu untuk memulai suatu bisnis? Nah, jika iya, bagaimana cara Kakana untuk menghadapi rasa ragu dan takut gagal untuk memulai suatu bisnis? Oke, masih pertanyaannya. Kalau ada menurut aku, sebenarnya aku sih pasti banget pernah yakin untuk memulai bisnis, apalagi setelah aku pernah gagal itu. Cuman balik lagi, aku tuh anaknya emang suka tantangan dan aku pengen untuk menantang diri aku sendiri untuk nyobain lagi, karena sebenarnya kan kita dalam bisnis itu untuk opportunity atau chance untuk gagal dan sukses kan 50-50. Jadi siapa tahu dengan kalian berusaha justru kalian bakal dapetin kesempatan suksesnya, bukan kesempatan gagalnya. Dan gagal itu tuh lagi-lagi hanya sebuah fase dalam berbisnis dan itu normal banget. Itu kalian jangan jadiin itu sebagai momen kalian untuk berhenti berusaha, tapi sebagai momen pembelajaran buat kedepannya aja. Gitu. Baik, itu dia jadi jawabannya. Jangan takut memulai, apalagi kalau ditanya Mbak Teh Kanama ada suka tantangan. Ya. Baik, ini masih ada satu pertanyaan terakhir dari Kowi Al-Ghazari. Kowinya ini dari Medan. Pertanyaan adalah, metode apa yang kakak lakukan dalam mempromosikan barang yang kakak jual? Oke. Jadi karena aku tuh platform atau media utama di Instagram, jadi dan juga target marketnya itu remaja dari 15 sampai 25, makanya marketing strategi strategi marketing yang aku gunain itu yang sesuai sama kebiasaan karakteristik remaja-remaja. Misalnya pasti udah punya Instagram, terus juga e-commerce, kalau berbelanja. Jadi aku sesuaikan, aku mulai untuk masa produk aku di e-commerce, terus juga aku endorse ke influencer karena pasti kalau remaja aku follow influencer di Instagram. Terus selain itu juga aku menggunakan Instagram Ads karena platform aku berbisnis yang utamanya itu Instagram. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian bingung strategi marketing yang tepat gimana, pertama bisa disesuaikan sama karakteristik target market kalian, terus juga menyesuaikan sama zaman atau. Baik, itu dia tadi jawaban dari Bakana bagaimana caranya atau bagaimana metode yang dilakukan untuk mempromosikan dari
jualan kita atau produk yang kita miliki. Baik, mohon maaf sekali ini masih banyak pertanyaan tapi waktu nih yang memisahkan kita, atau mungkin nanti dari Mbak Kana sendiri apakah masih bersedia mungkin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang lain? Boleh satu lagi. Oh, satu lagi. Baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir sebentar. Ini ada pertanyaan dari, sebentar ya Kak, kita cari dulu pertanyaannya. Nah, dari Rihab di Jambi, izin bertanya Kak Kana, kan ada juga bisnis di bidang fashion atau baju gitu, dan diproduksi sendiri. Cara Kakak mencari vendor atau tukang jahit itu gimana sih Kak? Soalnya aku sendiri pernah mencari vendor, tapi susah banget. Sekalinya ada biaya jahit, mahal banget. Terima kasih Kak. Gimana nih berarti tips cara cari vendor yang tepat? Sebenarnya cari vendor yang tepat itu kalian harus nyoba-nyoba sendiri sih, harus cari tahu yang sesuai sama kualitas yang kayak kalian itu di mana. Dan emang itu butuh modal juga untuk nyoba satu-satu. Kalian emang butuh sebenarnya untuk research ke vendor, nyoba juga. Karena emang apa ya, bisa dikasih tips juga sih vendor yang tepat mana. Terus juga sendiri. Mungkin pertanyaannya, kalau ditanyain lagi, boleh langsung ke Instagram aku kali ya, ke DM. Baik, kalau gitu nanti silahkan ya, berarti teman-teman yang ingin bertanya lagi silahkan sampaikan di DM Instagram. Instagramnya Mbak Kana apa? Boleh diinfoin mungkin buat kita. Oke, Instagram aku username-nya Kana ZH. Kana ZHRA ya, itu. Nanti silahkan untuk bertanya melalui DM Instagram ke Mbak Kana sendiri. Nah, mohon maaf teman-teman sekali lagi karena keterbatasan waktu, kita akan sudahi sesi webinar dan juga sesi tanya jawab kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbak Kana Azahra, Rekan Azahra selaku narasumber yang telah membagi ilmunya dan juga sharing bersama kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih teman-teman audiens yang sudah menyimak. Tapi bukan berarti kita sudah selesai acaranya sampai di sini. Kita masih ada beberapa acara lagi. Dan juga sesuai janji saya nanti akan ada pembagian door prize buat teman-teman. Tetapi sebelum itu, acara ini tidak akan berlangsung tanpa adanya bantuan dari pihak sponsor. Kita akan sama-sama menyaksikan video yang dipersembahkan dari Ines Kosmetik. Halo Kak Gazi, halo teman-teman semuanya dimanapun berada. Luar biasa ya, ini acara sangat menginspirasi dan memberikan asupan ilmu untuk teman-teman semuanya walaupun di rumah aja. Waduh, saya sangat senang sekali nih di sini bisa join di webinar ini dan saya ucapkan terima kasih untuk tim panitia ASM Arianti ya sudah mengundang Ines Kosmetik. Baik, mungkin saya akan sedikit memperkenalkan tentang Ines Kosmetik, tapi saya yakin teman-teman semuanya nih pada tahu ya karena Ines Kosmetik itu sudah eksis selama 22 tahun sampai sekarang dan luar biasa. Nah, Ines Kosmetik sendiri sudah bersertifikat halal, jadi teman-teman jangan khawatir dalam pemakaiannya. Nah, mengenai Ines Kosmetik ini adalah brand lokal kosmetik asli Indonesia. Kantor pusat kita, pabrik kita sendiri ada di Malang. Dan produk Ines Kosmetik itu banyak sekali. Dari produk dekoratif, dari produk skincare. Nah, dekoratifnya sendiri itu meliputi semua produk yang dibutuhkan untuk mempercantik kaum wanita ya. Dan untuk produk skincare-nya tentunya melengkapi juga nih kebutuhan dari kaum milenial di sini ya. Dan Kak Gazi ini semuanya kaum milenial ya, dan kaum milenial ini biasanya banyak sekali permasalahan yang terjadi di kulit dan banyak sekali jenis kulit yang berbeda-beda, misalkan dari kulit kering, kulit berminyak, mungkin kulit sensitif atau kulit berjerawat. Nah, kulit berjerawat ini sangat mendominan kayaknya ya. Dan produk Ines Kosmetik
khususnya skincare itu melengkapi kebutuhan dari teman-teman. Jadi untuk skincare-nya sendiri itu bisa disesuaikan dari kebutuhan teman-teman. Nah, skincare kita itu meliputi dari facial wash, dari masker, dari scrub, dari pelembab, dari semua yang dibutuhkan dari skincare. Pokoknya kita ada ya. Nah, Ines Kosmetik sendiri ini cocok banget untuk semua kalangan, termasuk kaum milenial yang di sini. Dan jangan khawatir nih kalau kaum laki pria ya, laki-laki itu butuh yang namanya skincare dan bingung yang mana sih yang cocok untuk laki-laki. Nah, di Ines ini ada banyak, apalagi pelembabnya itu ada pelembab yang bentuknya transparan, jadi cocok banget dan warnanya itu nggak kelihatan kalau dipakai untuk laki-laki. Pokoknya kita banyak banget ya untuk produknya dari Ines Kosmetik. Yang masih kepo, yang masih kepengin melihat apa aja sih produk Ines Kosmetik, nah bisa kunjungin website kita di www.ines.co.id. Atau kalau mau berbelanja online, kita juga ada aplikasinya, langsung aja download di Play Store ya, ada di situ My Ines. Just langsung download aja. Terus kalau teman-teman ternyata pengen berbelanja di online shop, itu juga bisa. Langsung, pokoknya kita beberapa online shop itu ada tersedia Ines Kosmetik, dan di situ tentunya kita tuh menyediakan promo-promo yang menarik untuk teman-teman ya. Oke. Nah, paling itu aja dari saya dari Ines Kosmetik. Silahkan teman-teman ya, kalau misalkan mau ada konsultasi atau apa bisa langsung hubungi panitia, bisa untuk menghubungi saya. Sekian dan terima kasih. Salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi merupakan penayangan video dari sponsor kita Ines Kosmetik. Dan juga kembali saya akan mengingatkan kepada teman-teman, acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh mahasiswa dari Akademi Sekretari dan Manajemen Arianti yang bertepat di Bandung, di Jalan Pasir Kaliki nomor 127 sampai 131. Nah, ASM Arianti sendiri teman-teman akan membuka kelas eksklusif buat teman-teman yang ingin berkuliah sambil bekerja atau bekerja sambil berkuliah. Silakan untuk mendaftar. Selama webinar ini akan ada potongan 1 juta rupiah untuk kelas eksklusif yang akan berlangsung di bulan Januari 2021 di hari Jumat dan Sabtu. Dan juga teman-teman nanti di akhir acara teman-teman akan mengisi link presensi dengan syaratnya adalah men-screenshot bahwa teman-teman telah memfollow IG dari @asm_arianti, karena itu akan dilampirkan sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Dan selain mendapatkan e-sertifikat, teman-teman juga nanti akan mendapatkan e-voucher senilai Rp500.000. Dan e-voucher itu tidak hanya berlaku untuk teman-teman, melainkan berlaku juga buat saudara atau teman-teman peserta yang hadir di sini. Nah, silakan. E-voucher itu silahkan dibagikan karena itu gratis dan bisa digunakan oleh semuanya. Nah, seperti janji kita tadi bahwa kita akan membagikan hadiah. Tapi sebelum itu saya ingatkan kembali untuk memfollow IG dari @ASM Arianti dan juga mensubscribe YouTube dari ASM Arianti. Nah, langsung aja nih yang pasti teman-teman tunggu, yaitu door prize yang tadi sudah saya janjikan. Ada 5 hadiah untuk teman-teman yang tercepat dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya kasih. Oke, nih ada 5 pertanyaan ya, siap-siap. Dan format penulisannya adalah nama, asal kota, dan nomor telepon. Karena itu yang akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Kalau nggak dilengkapin itu nanti gimana dong teman-teman panitia untuk membagikan hadiahnya. Oke, pertanyaan pertama. Nih, yang sudah tadi saya sebutkan. Di mana letak kampus dari ASM Arianti? Ayo yang tercepat dan tertepat akan mendapat hadiah. Oke, baik, nanti kalau ada yang lebih spesifik mungkin nanti akan mendapat hadiahnya. Kita tunggu, oke? Teman-teman panitia udah dapat pemenangnya? Baik, langsung saja kalau gitu. Pertanyaan selanjutnya, hari apa saja kelas eksklusif dari ASM Arianti berlangsung?
Oke, nampaknya kita sudah mendapatkan pemenangnya. Tadi saya sudah baca sekilas yang sudah menjawab dengan tepat dan cepat. Oke, yang ketiga, wah saya harus tutupin dulu nih. Tapi nanti pada bisa ngintip dari tujuan masing-masing. Apa nama YouTube dan Instagram dari ASM Arianti? Oke, ayo teman-teman, siapa nih yang paling cepat menjawab? Karena kita lihat di kolom chat belum ada yang ngejawab. Yang detail ya, YouTube-nya apa, Instagram-nya apa. Oke, formatnya kami ingatkan kembali nama, kota, dan juga nomor telepon. Oke, langsung aja. Kita udah dapat pemenangnya. Baik, selanjutnya sebutkan apa saja nama Instagram usaha yang dimiliki oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Itu bisnis-bisnisnya dari Teh Kana Azahra. Wah, kayaknya udah ada yang dapat contekan pertanyaan nih. Cepet banget kejawabnya. Oke, baik. Selanjutnya sepertinya sudah ada pemenangnya. Dan pertanyaan terakhir. Wah, ini mah gampang banget atuh. Pertanyaan bonus, babak bonus. Siapa nama lengkap moderator webinar hari ini? Ayo, sudah ada jawabannya? Oke, baik, kita akan masih menunggu dulu pemenangnya siapa dari kelima pertanyaan itu. Saya akan langsung sebutkan sambil menunggu list pemenang dari panitia. Kita akan sama-sama dengarkan dan kita akan sama-sama nyanyikan Mars dari ASM Arianti. Baik, itu tadi Mars dari ASM Arianti. Teman-teman, banyak lagi nih yang nanya mana link presensinya. Oke, nanti link absensinya akan saya kirim, akan kami kirimkan. Tapi kami ingatkan kembali syarat untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga e-voucher senilai 500.000 adalah teman-teman harus memfollow Instagram dari ASM Arianti. Setelah di follow silahkan di screenshot dan dilampirkan di link Google Form yang nanti dikirim oleh panitia. Nah, oke, sambil menunggu linknya nanti dikirimkan, saya akan bacakan terlebih dahulu pemenang door prize yang tadi menjawab tercepat dan juga tertepat. Yang pertama ada Nur Fitriani dari Bandung. Selamat, kamu tadi tercepat dan tertepat dalam menjawab pertanyaan nomor pertama. Selanjutnya Kanaya Salim dari Surabaya. Selamat, kamu juga menjadi pemenang. Anissa Putri dari Bandung, selamat. Selanjutnya Hoirunisa dari Batam, selamat.
dan juga Bella Ayu dari Jakarta Selamat. Saya ulangi sekali lagi, pemenang door prize-nya adalah Nur Fitriani dari Bandung, Kania Salim dari Surabaya, Anissa Putri dari Bandung, Hoirunisa dari Batam, Bella Ayu dari Jakarta. Itu merupakan nama-nama pemenang yang tadi menjawab jawaban dengan tercepat dan tertepat. Nanti akan dihubungi oleh teman-teman panitia. Oke, sebelum kita tutup dan sambil teman-teman nanti mengisi link dari Google Form, kita akan sama-sama foto bersama terlebih dahulu. Oke, nanti akan dibantu di screenshot. Silahkan untuk terlebih dahulu mengaktifkan kameranya, biar kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Semoga kita bisa cepat-cepat bertemu dan juga bertatap muka secara langsung. Tidak seperti ini, semoga pandemi ini cepat mereda. Baik, silakan untuk sekali lagi untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sudah bisa kita mulai. Kita foto terlebih dahulu slide pertama. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya slide kelima. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-6. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-7. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-9. Baik, 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-10. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-11. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-12. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-13. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-14. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-15. Selanjutnya slide ke-16. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-17. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-18. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-19. 1, 2, 3. Dan terakhir slide ke-20. Kita akan foto bersama. Ini slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, itu dia tadi sesi foto bersama kita secara virtual. Terakhir sebelum saya tutup, saya akan ingatkan kembali teman-teman mengenai kelas khusus yang dibuka oleh ASM Arianti di Januari 2021 nanti. Buat teman-teman yang ingin berkuliah sambil bekerja atau bekerja sambil berkuliah, terbentur waktunya, nah, ASM Arianti memfasilitasi teman-teman untuk berkuliah di hari Jumat dan Sabtu. Buat teman-teman yang mendaftar, sampai nanti akhir acara akan diberikan potongan DPP senilai Rp1.000.000 dan digratiskan biaya pendaftaran senilai Rp150.000. Dan teman-teman, saya ingatkan untuk mengisi link Google Form atau link absensi yang telah diberikan oleh rekan-rekan panitia. Silakan, ini linknya, atau juga bisa di-scan menggunakan QR code. Nah, silahkan untuk memfollow terlebih dahulu Instagram dari @asmarianti. Setelah itu di screenshot dan dilampirkan di Google Form, di link Google Form yang saat ini sedang kita sama-sama saksikan di layar Zoom. Untuk nantinya lampiran tersebut sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat, dan tentu saja nanti teman-teman yang sudah mengisi link tersebut akan mendapatkan e-sertifikat berikut e-voucher senilai Rp500.000 untuk mendaftar di ASM Arianti. Baik, silakan untuk mengisi sekali lagi. ASM Arianti memiliki kelas khusus di hari Jumat dan Sabtu. Buat teman-teman yang ingin berkuliah sambil bekerja, silahkan untuk mendaftar karena
Kalian yang mengikuti acara pada hari ini mendapat kesempatan potongan harga senilai Rp1 juta jika mendaftar selama acara ini berlangsung, dan juga mendapat potongan voucher senilai Rp500.000 yang nanti akan diberikan bersamaan dengan sertifikat. Baik, teman-teman, tidak terasa kita semua sudah sampai di penghujung acara. Akhirnya saya Gaji Fahrudin sebagai moderator mohon pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat kesalahan-kesalahan dan tutur kata dalam memandu jalannya acara pada hari ini. Mohon maaf, boleh saya tutup dengan pantun sedikit. Kalau ada jarum yang patah bolehlah diganti dengan peniti. Cakep gitu ya teman-teman dari sana jawab. Saya ulang sekali lagi. Kalau ada jarum yang patah bolehlah diganti dengan peniti. Kalau ada kata-kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Kalau ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Saya Gaji Fahrudin pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. But now I'm in Disney. They tricked me, had me wishing on a shooting star.